Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diajeng Intan Permatasari dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait manajemen konflik dalam psikologi komunikasi. Teman-teman tahu nggak sih konflik itu apa? Jadi, konflik itu merupakan sebuah peristiwa baik itu percekcokan, perselisihan, perbedaan pendapat di antara dua individu maupun dua kelompok yang dimana dari peristiwa tersebut mengakibatkan salah satu pihak atau keduanya saling merasa terganggu. Nah, konflik di sini dapat dimaknai dalam dua pendapat atau dua sudut pandang. Yang pertama, konflik positif dan yang kedua konflik negatif. Baik, yang pertama adalah konflik positif. Konflik positif merupakan suatu kondisi di antara dua individu atau dua kelompok yang saling bekerja keras, saling bersaing untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan tanpa adanya kerjasama di antara keduanya. Jadi konflik positif di sini lebih memberikan dampak yang positif kepada seorang individu atau kelompok tersebut. Sebagai contohnya adalah dalam lingkungan kelas itu antara siswa satu dengan siswa yang lainnya saling bekerja keras, saling berjuang untuk mendapatkan juara satu. Nah, di mana dalam hal ini memberikan dampak yang positif bagi siswa tersebut. Jika dia mampu memberikan kualitas yang terbaik, hasil kerja yang terbaik, maka dia akan mendapatkan juara satu tersebut. Yang kedua adalah konflik negatif. Konflik negatif merupakan kondisi di mana dua individu atau dua kelompok yang saling bercekcok, saling bersalah paham, saling berselisih, yang dimana kondisi tersebut membuat salah satu pihak atau keduanya merasa terganggu. Nah, kondisi di sini cenderung memberikan dampak yang negatif bagi individu tersebut maupun suatu kelompok. Nah, contohnya ketika ada tetangga kita memutar musik secara keras, maka di sini ada beberapa pendapat dari tetangga yang lain. Mungkin ada yang merasa terganggu dengan kondisi tersebut karena mengganggu jam istirahatnya. Nah, ada juga yang merasa sudah biasa saja, tidak apa-apa, karena mereka senang ataupun enjoy dengan sikap atau kondisi tetangga tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan konflik di sini dapat dimaknai secara berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan pengalaman dari setiap individu maupun setiap kelompok. Dapat juga dimaknai sebagai hal yang positif jika memberikan dampak yang positif, dan juga dapat diberikan atau dikatakan konflik yang negatif jika memberikan dampak yang negatif dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah perbedaan individu. Perbedaan individu di sini memuat terkait perasaan maupun pemikiran. Sebagai contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang ketika ada tetangga kita memutar musik, maka ada dua perbedaan pendapat, ada yang biasa-biasa saja atau merasa tidak terganggu, dan ada yang merasa terganggu karena mungkin mengganggu jam istirahatnya, seperti itu. Nah, perbedaan di sini dilatar belakangi oleh pemikirannya tentang sudut pandang dari setiap individu tersebut. Yang kedua adalah perbedaan latar belakang, di mana hal ini dipengaruhi oleh kebudayaan yang membentuk kepribadian suatu orang, baik suatu individu maupun suatu kelompok. Sebagai contohnya, terdapat suatu kelompok yang memiliki pola pemikiran tertentu dan berbeda dengan yang lainnya. Nah, jika hal ini tidak didasari oleh toleransi yang tinggi dan pengertian antar sesama, maka akan terjadi konflik karena merasa kelompok yang satu dan kelompok yang lain itu memiliki pendirian berbeda, memiliki pemikiran yang berbeda, sehingga mungkin menganggap salah satu di antara mereka yang merasa paling benar. Sehingga perlu adanya toleransi yang tinggi di sini agar tidak terjadinya percekcokan maupun perselisihan. Baik, yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini dapat dilihat dari individu maupun dari kelompok. Sebagai contohnya, kita melihat pada pengusaha-pengusaha yang sukses itu menebang pohon untuk membuat bahan baku kertas. Nah, kertas di sini bisa diekspor dan menghasilkan uang sehingga dapat mendongkrak perekonomian bagi pengusaha tersebut. Nah, di sisi lain ada pencinta alam. Pencinta alam ini menganggap bahwa pohon itu harus dilestarikan karena jika dirusak atau ditebang secara sembarangan akan merusak ekosistem alam dan akan berdampak juga kepada manusia yang tinggal di lingkungan tersebut. Di sini adalah memiliki dua pandangan atau kepentingan yang berbeda dari kelompok satu dengan kelompok lainnya.
Baik, yang selanjutnya, cara menangani konflik atau manajemen konflik itu sendiri. Apa sih manajemen konflik? Manajemen konflik merupakan suatu langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola suatu konflik agar dapat mencapai pada solusi penyelesaian untuk konflik tersebut, sehingga akan mengarah pada hal yang positif dan tidak membuat pertengkaran yang semakin besar. Nah, manajemen konflik di sini dapat dilakukan oleh pihak ketiga maupun tanpa pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah pihak luar yang menangani suatu konflik untuk memberikan solusi-solusi yang mungkin membantu untuk penyelesaian konflik tersebut. Baik, yang selanjutnya terkait cara melakukan manajemen konflik atau cara mengelola konflik yang benar itu seperti apa sih? Yang pertama, kita harus mengkontrol emosi atau amarah dan respon alamiah yang diberikan pada suatu konflik. Dimana di sini penting sekali untuk menjaga amarah kita, penting sekali untuk melakukan toleransi antara sesama, memahami setiap konflik yang ada dari berbagai sudut pandang, dan tentunya introspeksi diri terlebih dahulu sebelum kita menyalahkan orang lain. Yang kedua, kita memahami konflik tersebut. Kita memahami sebab apa memunculkan konflik tersebut, sebab awal apa yang memunculkan konflik tersebut sehingga terjadinya perselisihan, baik itu di antara individu maupun di antara kelompok. Yang ketiga adalah kita mampu mencari atau mengevaluasi dari berbagai pihak yang terkait, yang termasuk atau berhubungan dengan konflik tersebut, melihat pendapat setiap individu tersebut, maunya tuh seperti apa, masalahnya apa, penyebabnya apa, yang diinginkan seperti apa. Ketika sudah mengetahui pandangan setiap individu tersebut, maka kita dapat mengevaluasi, oh intinya konflik ini tuh intinya ini, maka penyelesaiannya seperti ini, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu akar dari konflik tersebut. Yang selanjutnya adalah kita mencari solusi yang tepat sesuai dengan kepentingan bersama, sesuai dengan kebaikan bersama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan sama-sama dapat menerima tentang solusi yang diberikan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang manajemen konflik pada saat ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.